Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare, Ustaz? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Kelihatan cerah. Kelihatan cerah tapi mendung-mendung loh Ustaz ini. Hujan terus dari kemarin. Iya, cuacanya memang mendung-mendung, tapi wajahnya cerah gitu. Wah, luar biasa. Dan kecerahan ini mudah-mudahan juga terpancar juga dari semua Mitra Pas pendengar setia kita di sore hari ini dengan mengkaji kitab Fikih Al-Mahalli Mitra Pas. Sore hari ini kita masih membahas mengenai kaifiahnya sholat atau sifatnya sholat. Kita masuk di bagian yang kedua Mitra Pas. Tentu Anda bisa bergabung bersama kami untuk masuk di SMS maupun WhatsApp kami di 085277999101, untuk telepon di 0295385877, atau juga bisa simak tayangan live audio visual kami di fanspage kami Radio Pas FM Padi 2, dan tentunya Anda juga bisa cari kami di www.pasfmpadi.com. Kaifiahnya sholat di bagian yang kedua, monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian fikih kitab Al-Mahalli. Dimanapun berada saat ini, mudah-mudahan dalam kajian sore setiap Selasa, kajian fikih mendapatkan keberkahan, manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. An-niyatu. Nah, kemarin tentang nopo kaifiahnya ya, kaifiahnya salat atau sifatus salat, dan cakupan daripada kaifiah itu tashtamilu ala furudin wasunanin. Ada cakupan yang fardu dan juga ada cakupan yang sunnah. Bahkan sebagian syarah mengatakan dari kaifiah sendiri itu masuk ke lil arkan wasunan wasyurut. Semuanya masuk kategori kaifiahnya atau sifatnya sholat. Dan terkhusus pada yang furud atau yang fardu yang dinamakan tuh sama al arkan, dinamakan rukun. Di sini ada an-niyat. Yang pertama niat. Niat itu al-qasdu. Kemarin juga kita sampaikan yang namanya niat itu kan qasdu syai' muqtarunan bi fi'lihi kan. Nah, fa in shola fardhon, mongko lamun salat sapa wong fardhon ing salat fardu. Jadi ana wong sing salat fardu. Jadi al-mafruḍat, jadi khamsah sing 5 waktu yang difardukan dening Allah Subhanahu wa taala niku kan bagian dari al-fardu atau lil nazar atau bahkan lil qadha. Nah, ketika masuk kategori fardhu maka ay aroda tegese ngarepake sapa wong ayu sholia ing salat sapa wong ma ing perkara huwa kang utaima huwa kang utaima iku fardun fardu. Ketika yang dikerjakan wong sing nglakoni salat niku kok berupa napa salat fardu, mahwa fardun fardu. Kewajibane napa? Wajib mongko wajib apa qasdu fi'lihi nejo nglakoni fardu. Nah, ngoten ya. Berarti napa nalikane salat zuhur, usoli fardhu dhuhri. Jadi ada ditakyin daripada napa qasdune salat fardune mau zuhur, soli fardhu dhuhri. Di situ ada kewajiban untuk menyebutkan wajib qasdu fi'lihi. Lagi-lagi yang kita sampaikan kemarin antara napa niku lafdz niat sama niat. Walaupun secara lafadz kita memang harus melafatkan biar untuk menuntun nek jero ati itu nek awak dhewe kerentek nglakoni salat fardu. Jadi usoli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, makmum atau imaman. Jadi
fardhu dhuhri ini itu yang menjadikan satu kewajiban untuk dipun napa dikostu dipun krentekno ning jero ati. Ngoten nggih. Asar, maghrib lah semuanya ada kewajiban untuk mengucapkan atau mengkostu mau sholatnya sholat fardu duhur, fardu asar dan lain-lain. Ngoten nggih. Wa ta'yinuhu la memang ketika fardune dipun sebut terus dipun takyin nglakoni sholat duhur apa nglakoni sholat asar. Ngoten nggih. Itu ada pentakyinan. Nek dhuwur nggih kedah napa usuli fatud dhuhri. Ngoten. Takyin. Harus takyin. Sehingga ada perbedaan antara lafaz dengan hati berbeda. Yang dimenangkan yang mana? Sing dipun menang di hati ini karena niat itu di dalam hati. Ana wong salat niku usuli fatud dhuhri. Arab salat asar ya. Arab salat asar ternyata dalam pelafatan itu usuli fatud dhuhri. Atau Arab salat duhur pelafatan usuli fatul asyri. Ternyata qasdu ning jero ati ini sesuai dengan waktu utawa salat yang dikehendaki. Rentekan ning jero ati ya duhur. Walaupun pelafatane asar. Sah mboten? Sah, mboten napa-napa. Artinya yang diiktibar itu yang di dalam hatinya. Karena niat itu adalah qasdu syai' muktarun bi fi'li. Nek jero ati, krenteke ning jero ati sing dipun iktibar mau. Tapi krentek sing dipun barengake karo penggawean. Mari kita sampaikan ketika mulai takbir a hamzahnya lafaz Allahu Akbar sampai roknya lafaz bar lho akbar. Iku harus terlintas nek jero ati awak dhewe nglakoni satu ibadah. Nek salat nggih salat fardhu nggih salat fardhu. Ngoten nggih. Ini namanya takyin. Duhur, asar, maghrib itu takyinnya di situ. Nah, ngoten nggih. Wal asohu iki pendapat sing asoh wujubu niyatil fardhiyati. Memang wajib kewajiban untuk niat fardu. Fardu ne mau usah fardu ini lho dipun niatake. Ma'a mazukira as-sadiq bi sholati al-mu'adati li ta'ayyana bi niyatil fardhiyati li sholati al-asliyati. Intinya walhasil di situ memang ada kewajiban untuk niat fardu. Nah, al-mu'adati bahkan di situ salat sing i'adah itu mengulangi salat. Bar salat zuhur atau salat zuhur oleh ta mboten? Ya oleh, tapi harus ada ketentuan, mboten kok li talaub lho ya. Nek talaub lil ibadah iku mboten angsal. Nek pengen bolak-balik salat sunah. Nek salat wajib ini sekali. Tapi diperbolehkan ketika catatannya di antarane salat yang pertama kita salat napa dhewean mufarid. Kita salat dhewean. Terus ternyata rampung assalamualaikum ono rombongan dari mbah yai do salat atau rombongan jamaah akeh. Awak dhewe nderek salat meneh ya ada baleni meneh. Boleh. Catatannya yang pertama dengan yang kedua secara fadilah salat niku luwih utama apa yang kedua. Utawa mau salat jamaah tapi wong loro tok. Ono salat jamaah wah akeh. Rombongan dari akeh salat jamaah salah. Tapi jangan sampai digunakan untuk litalaub, untuk kanggo dolanan ibadah niku. Mboten angsal. Nek kanggo napa? Kanggo dolanan. Wong ibadah dienggo dolanan. Mboten angsal nggih. Ngoten. Qala al-mu'arrif rahimahullah taala wahsani ini pendapat yang kedua. Yang namanya pendapat apalagi di kitab Mahali ini memang ada beberapa pendapat, ada qaul al-awwal al-tsani wa tsalits wa rabi' dan lainnya. Nah ini pendapat yang kedua yaqulu hadza wa huwa munsharafun ilaiha biduni hadhi niyati. Jadi ya wis gak usahno apa niat sing napa dipun tentokake takyin seperti itu. Apa fardhu nek mau. Ini pendapat yang lemah gak bisa digunakan untuk rujukan. Kalau yang kuat memang harus ada kewajiban di situ. Kewajiban untuk mentakyin bahkan mentakyin. Fardhunya wajib dan juga mentakyin.
falyajibu bi khilafil muadati. Di sini pendapat yang takyine sing boten wajib tetap wajib. Pendapat yang kedua di sini mengatakan apa sing ora wajib niku bi khilafil muadati. Jadi apa? Takyin biniatil fardhiyati. Yang takyinnya. Ngoten. Dunal idhofati ora ngindhofahake menyandarkan ilallahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala. Lah dewa kan wal asakhu wujubu niyatil fardhiyati. Tapi dunal idhofati ilallahi Subhanahu wa taala. Kewajiban apa niat fardhu. Mentayin salat tersebut niku tapi mboten enggak ada kewajiban untuk al-indhofah ilallahi taala. Maksudnya pripun? Ketika kita melafazkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmumat lillahi ta'ala ini tanpa kita mengindhofahkan kepada ilallahi lillahi ta'ala sah enggak ada kewajiban fala tajibu. Jadi indhofah ilallahi subhanahu wa ta'ala menyandarkan satu niat sholat mau disandarkan pada Allah itu enggak ada kewajiban. Lho kok ngoten? Li anal ibadata kron sak temen ibadah iku latakun ora ana apa ibadah ora ana illa lahu kejaba maring Allah Subhanahu wa taala. Lah niki alasane kenapa kok enggak usah disandarkan al indhofah ila Allah taala. Krono satu ibadah itu enggak ada lain kecuali memang tujuannya krono Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti seandainya enggak ada di taala pun sah. Karena tidak ada lain kita sholat itu memang krono nyembah maring Gusti Allah. La takunu illa lahu ta'ala. Ngoten nggih. Masyaallah. Tapi wakilah ini ada pendapat yang memang harus kita ikuti wakilah ya, kita mengikuti itu boleh. Tapi ini tajibu moga wajib apa ya? Alidofa ilallahi. Wajib tujuannya apa wajib ini pendapat yang mengatakan harus diindhofahkan kepada Allah. Lihat haqqaqa supaya dadi tahqiq nyoto apa maknal ikhlasi maknane ikhlas. Lah iki sebab awak dhewe nalikane beribadah baik ibadah bentuk salat atau puasa atau yang lain bahkan sedekah lan liyane. Ketika dipun sandarake pada Allah Subhanahu wa taala, ini akan tahqiq, akan menampakkan bahwasannya itu timbul rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa ikhlas itu akan muncul. Ngoten nggih. Berarti satu keilmuan. Artinya kita menggunakan redaksi yang ini boleh, ini juga boleh dengan alasan masing-masing. Kalau kita menyandarkan pada al-indhofah ilallah subhanahu wa ta'ala dunal indhofah yang tanpa ada penyandaran pada ilallah ta'ala karena ibadah niku latakunu ila lahu ta'ala. Nah ini orang ana ibadah itu kecuali panjenengan karena Gusti Allah paling ibadah salat apa nyembah sapa ya tetep napa sah wae. Lah tapi nek awak dhewe supaya nek ana krasa ikhlas ning jero ati ketika menjalankan satu ibadah. Ya tujuannya kan lillahi. Memantapkan mentahqiq atine awak dhewe supaya nek krasa ikhlas dalam menjalankan satu ibadah. Dipun sandarake lillahi taala. Mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi taala. Krana Allah Subhanahu wa taala. Oke. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal ashahu annahu yasihu al-adha bi niyatil qadha. Wah, iki. Ada redaksi lagi tentang nopo? Sah-sah saja. Kalau sing asah nih bahkan ya. Al-adha bi niyatil qadha. Niate awak apa salate awak dhewe niku ada. Ada niku ya tepat waktu nalikane salat maghrib nggih sesuai dengan jadwal maghrib. Salat subuh sadurunge keluar waktune subuh. Jadi usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblat adaan. Kan ngoten kan adaan.
Tapi ternyata biniatil qadha anillahi taala. Wa aksuhu, bahkan semalike. Sing qadha dipun niati napa? Ada. Untuk ada dipun niati qadha. Iki sah-sah oleh secara hukum. Ngoten nggih. Sah ada biniatil qadha wa aksu. Wa aksihi lan semalike. Adawa napa? Niat apa niate apa surate kontok tapi niate ada. Iki oleh nggih. Dadi napa nalikan subuh ke kantor jam 10 apa jam pinten? Jam 7 lagi tangi ning kontok iki. Kontok niku ada beberapa macam cara nih kemarin kita sampaikan juga. Kontok itu kalau lil udri atau bi ghairil udri. Ono kalane undur, ono kalane uga undur. Lah itu ada konsekuensi cara mengkondokinya. Ketika yang kita tinggalkan itu karena undur atau mboten undure secara syarak nggih. Ngoten. Kemarin juga kita sudah bahas tentang itu. Oke. Lah diperbolehkan menurut pendapat niki bahwa qaulul aksarin, bahkan nopo pendapat akeh-akeh ulama juga memperbolehkan al aksarin al qailina bi annahu la yushtaratu fil ada'i niyatul ada. La yushtaratu ora den syaratake fil ada ing dalam salat sing ada apa niatul adai salat ada. Tidak ada kesyaratan, tidak ada syarat. Jika awak dhewe niate napa arep salat mau niate ada kudune ada mboten. Dan mriki lho nggih. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan itu wajib ada itu harus wajib adaan itu. Tapi di mriki kita mengungkap dalam kitab Al-Mahali memang tidak ada kewajiban untuk mengucapkan ada itu, nggak ada syarat, ada harus ada niku. Sama juga wala fil qadha'i apa niatul qadha'i, wala lan ora den syaratake aila yustaratu fil qadha'i ing dalam salat sing qadha apa niatul qadha'i niat salat qadha. Sebaliknya juga awak dhewe nalikane salat ninggalke salat atau bahkan kemarin ada orang yang menikah salat beberapa hari entah karena apa, terus dia mengkondoi setelah sholat wajib terus ngadeg meneh sholat kondok, pas sholat wajib ngadeg sholat kondok terus untuk mengkondoi sholat yang ditinggalkan. Lah ternyata oleh niat imam orang usah wajib kondokan sih mboten, usane fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblati lillahi taala boleh, bahkan tanpa ada lillahi taala juga tadi diperbolehkan. Yang penting itu ada ada niatnya, ada qasdune iku nek fardhu nggih. Perendu dan takyine kan ngoten. Dhuhur atau asar. Nek masalah kondoan atau adaan tidak ada kewajiban. Ngoten ya. Dan wala fil qadha ya apa niatul qadha. Wa adamu sihah. Ono sing mengatakan enggak sah iku. Ono enggak semata-mata kita menggunakan redaksi ini karena ini memang ada perbedaan ulama kan ngoten nggih. Ora anane sah niku mabniun ala istirati zalika. Nah, ngoten. Jadi enggak sah ketika enggak melafalkan qadha atau ada atau bahkan ada dirubah qadha dan lain-lainnya. Itu karena mabniun ala istirati zalika, karena berdasarkan dengan pondasi satu keyakinan pendapat bahwasanya imam disyaratkan untuk melafalkan itu. Ngoten nggih. Nah, pendapat yang pertama tadi kan la yustaratu, enggak disyaratkan ngoten. Kalau ada orang yang mengatakan enggak sah berarti salate. Masalahnya enggak mengucapkan ada atau kondo atau enggak sah karena itu dipun bolak-balik. Karena yang mempunyai pendapat semacam ini istirati zalik mensyaratkan akan kewajiban untuk melafadzkan itu. Nah, ngoten nggih. Nah, itu tentang masalah ini. Wa muraduhum kama qala fi raudhati dalam kitab Raudhah Imam Nawawi. Asih haliman nawaja hilal waqti li ghaimin aw nahwihi aw dunan khurujal waqti. Niki. Aw baqaahu. Lah ketika ada orang dalam kitab Raudhah ini sah bagi orang yang niat sholat tapi dia jahilal waktu dalam keadaan orang ngerti waktu ini wayah apa karena mendung ghaimin aw nahwihi banget mendungin jero alas iku dhuhur apa wis asar apa lain-lain donan khurujal waktu bahkan dia punya prasangka iku wis metu waktu tetep apa tau ijeh waktune
Khurujal waqti au baqaahu. Tetapi wektu utawa wis metu wektune imam. Kaya ndekne ngono. Enggak duweni keyakinan pas. Ternyata ki ambek nglakoni salat Jumat tabayyana al-amru bi khilafid dzonihi. Ternyata ndekne salat malah kenyataannya berbeda karo ndone. Berbeda karo ndone. Tapi ada catatan yang liqaimin au nahwihi. Sah-sah saja, enggak masalah. Berarti mboten napa-napa iki. Nah, ini juga termasuk bagian daripada awak dhewe menjalankan satu ibadah dengan adanya ilmu. Lah berbeda wa amal alimu, wong sing ngerti bil hali dalam keadaan iki mang wis pas wektune dhuwur. Ngerti tanda-tandane lan liyane. Nek ngono ndekne falatan aik gitu mongko ora sah apa salate alim Qur'an kelawan pasti litala ubihi krana ngutulanane alim. Nah kalau fi syarhil muadzabi an tasrihihim. Wal hasil apa? Nek wis ngerti kok dia sembrono nganggo salat sak geleme dhewe. Lah mboten sah krana ndek kedolanan ibadah. Bahaya itu. Talab lil ibadah itu bahaya. Salat nggo dolanan lan liya-liyane geguyon. Krana ora napa? Ora tenan oleh ibadah mau. Soalnya guyon-guyon liya-liyane. Itu sekilas tentang masalah ini, masih panjang sekali. Paling enggak kita sudah masuk ke kategori perbedaan-perbedaan ulama tentang masalah niat tersebut. Ngoten nggih, sampai untuk kalau ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Oke, dan Mitra Pas mumpung masih ada waktu, monggo silakan untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin ada beberapa masalah yang ingin Anda sampaikan juga bisa masuk di SMS maupun WhatsApp 085277999101, untuk telepon di 0295385877, dan juga bisa langsung di kolom komentar fanspage kami di Radio Pas FM Pati 2. Untuk yang sudah masuk di sore hari ini ada dari Pak Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah niat sholat sebagai imam sementara makmum kita adalah anak-anak yang belum masuk usia mukallaf? Matur nuwun. Ya terima kasih. Untuk kemarin kita syarat menjadi imam ya. Kemarin itu syarat menjadi imam, ada kategori yang diperbolehkan menjadi imam. Ketika dia masih bahasanya itu masih sobi, maka tidak diperbolehkan. Artinya dia menjadi imam maka tidak sah untuk makmum yang mengikuti itu. Kalau sudah mukallaf boleh. Terus kalau tamyiz, lah ini perbedaannya. Kemarin kalau sudah tamyiz memang sudah sudah masuk kategori tamyiz dan memang benar sesuai dengan yang diperbolehkan menjadi imam, maka enggak masalah. Tapi kalau masih sobi, bahasanya itu masih sobi, masih anak-anak yang belum masuk kategori tamyiz, maka tidak diperbolehkan. Kita ya berimam imam sama makmum sama orang yang memang syarat jadi imamnya itu enggak diperbolehkan. Ya, jika sebaliknya ini Ustadz, imamnya ini tentunya sudah balik ya, kemudian makmumnya ini masih anak-anak Ustadz, belum tamyiz, barangkali juga niatnya juga di samping sholat juga tentunya mengajari anak-anak untuk tata cara jamaah. Itu seperti apa Ustaz? Ya, kalau imam itu kan kategori sebagai imam, dia menjadi imam, kemudian makmumnya itu masih anak-anak, ya enggak masalah. Artinya dia memang statusnya menjadi imam. Kemudian anak itu kan memang belajar, memang diharuskan untuk belajar sholat ketika dia usia 7 tahun, kemudian masuk ke kategori usia 10 tahun. Bahkan ada anjuran dari orang tua itu memang harus memerintah anaknya ketika sudah usia segitu, sehingga dia ketika makmum kepada orang dewasa ya sebagaimana dia menjadi makmum dan aturan juga sah, ya tetap sah gitu. Terus sah nggak makmumnya, imamnya ini ketika yang makmumnya itu anak-anak, ya tetap sah, ya tetap dihukumi cara sholat yang berjamaah seperti itu. Oke, walaupun anak-anak jadi nggak usah khawatir ya, ini bagian dari pengajaran juga untuk anak-anak begitu Ustaz ya. Penting jangan dibalik, dia menjadi imam yang mana dia memang belum masuk kategori tamyiz ya. Oke. Kemudian juga Ustadz ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah di Pati. Assalamualaikum Yai nuwun sewu. Bolehkah kita niat sholat namun hanya kerentek? Contohnya seperti ini. Kula niat sholat maghrib karena Allah.
dari hamba Allah di Pati. Terima kasih, jawabannya ditunggu. Iya, terima kasih. Untuk masalah niat tadi, yang kewajiban yang paling utama adalah niat. Ketika sholatnya sholat fardu, maka dia menyebutkan fardunya dan takyinnya. Ya, kalau dia kerentek nang jero ati, ya itu namanya niat. Kerentek niat sholat apa duhur krana Allah. Niat fardu duhur krana Allah. Lah, niat semacam itu diperbolehkan. Kerentek nang jero ati. Kalau lafadznya itu ketika diucapkan sholli fardu duhur, itu namanya lafdzun niat. Secara hakikatnya seperti Dan itu. itu sunnah ya Ustaz? Iya, sunnah. Dan supaya kita bisa hati ini memang berbarengan, ya kita melafalkan sambil kita kerentek ning jero ati. Tapi kalau sekedar hanya kerentek saja, sah nggak masalah. Kerenteknya memang sesuai dengan ini fardu dan takyinnya. Nah, niat fardu sholat duhur, fardu krono Allah, sah. Bahkan tanpa ada lillahi pun tadi sudah diperbolehkan kan gitu. Yang penting kan muktaronan bil fi'li itu tadi ya. Iya benar, itu yang bersamaan dengan gerakan pertama ketika dia takbir seperti itu. Oke. Nah, pas persis ini kumandang adzan maghrib juga sudah mulai berkumandang, Ustadz. Mohon kesimpulan dan juga Terima doanya. kasih untuk teman-teman semuanya pendengar radio Pas FM. Mudah-mudahan dalam kajian jam Selasa sore mendapatkan keberkahan fi dini wad dunya wal akhirah. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.